Bandung memiliki arti penting bagi Bung Karno. Di kota inilah ia menempuh pendidikan, menemukan cintanya yang setia, dan menajamkan kesadaran politik kemerdekaan. Soekarno datang ke Bandung untuk meneruskan studinya di Technische Hogeschool Bandung atau sekarang Institut Teknologi Bandung pada 1921. Di Bandung, ia tinggal di rumah Sanusi dan Inggit Ganarsih. Sebelumnya, menurut Inggit, dalam buku Ku Antar ke Gerbang, suami Inggit yang merupakan seorang saudagar dan kader Sarekat Islam, yakni Sanusi, mendapat surat dari salah seorang pimpinan Sarekat Islam, yakni Hos Cokro Aminoto. Di dalam surat itu, Cokro Aminoto meminta Sanusi mencarikan tempat untuk Soekarno, yang merupakan menantunya. Soekarno sempat membawa istrinya, Putri Cokro Aminoto, yakni Utari, untuk tinggal bersama di rumah Sanusi di Bandung. Soekarno sempat pulang ke Surabaya ketika mendengar kabar Cokro Aminoto ditangkap Belanda karena dituduh sebagai penggerak pemogokan di Garut. Cokro dipenjara selama 7 bulan. Ia dibebaskan pada April 1922. Selama beberapa bulan, Soekarno bekerja di stasiun kereta api di Surabaya. Setelah itu, Soekarno pun kembali ke Bandung. Di Bandung, Soekarno sibuk berdebat dan bermusyawarah di rumah Cipto Mangunkusumo atau Douwes Dekker. Ia juga kerap mengumpulkan teman-temannya di rumah Sanusi. Seiring waktu, hubungan Soekarno dan Utari merenggang. Soekarno hanya menganggap hubungannya dengan Utari sebatas adik dan kakak. Soekarno akhirnya memutuskan berpisah dengan Utari yang dikembalikan ke Surabaya pada 1923. Di sisi lain, ia jatuh cinta kepada Inggit. Seizin Sanusi, mereka akhirnya menikah pada 1923. Sewaktu berumah tangga, Inggit dan Soekarno berpindah-pindah rumah. Mereka menyewa rumah di beberapa tempat. Setelah menikah itu kan ngontrak ya Pak katanya? Ya, betul. Di mana aja Pak? Ada di Jalan Dewi Sartika, ada di Jalan Pungkur juga, ada di Gang Ijan nomor 3, dan terakhir beli di rumah ini pada tahun 1926. Ibu Inggit yang beli atau gimana? Karena kebetulan waktu itu Bung Karno juga punya penghasilan dari membuka kayak semacam biro arsitek. Dari sana. Karena ada job, sebagian uangnya ditambahin sama Ibu Inggit. Rumah. Ibu Inggit dengan Soekarno itu membeli rumah panggung.
Usai lulus sebagai insinyur, pada 1926, Soekarno mendirikan Biro Arsitek bersama temannya Anwari. Namun, karena minat keduanya kepada politik begitu besar, nasib kegiatan Biro Arsitek itu tak berumur panjang. Menurut Hersuganda, dalam buku Jejak Soekarno di Bandung 1921-1934, bersama gurunya di kampus, yakni C.P. Wolfschumacher, Soekarno pernah terlibat membantu merancang beberapa bangunan di Bandung. Misalnya, pada 1929, Soekarno merancang paviliun Hotel Preanger dan penjara Sukamiskin. Selain itu, hasil karya rancangan Soekarno di Bandung bisa dilihat dari rumah tinggal di Jalan Kasim, Jalan Kaca-Kaca Wetan, Jalan Dewi Sartika, dan Jalan Pungkur. Lalu, bangunan tambahan pendopo Kabupaten Bandung, bangunan Bank Sudara di Jalan Dalem Kaum, dan sepasang bangunan di Jalan Gatot Subroto. Di Bandung pula, aktivitas politik Soekarno tengah menggelora. Menurut Peter Kasenda, dalam buku Soekarno Muda, Biografi Pemikiran 1926-1933, Bandung punya warna ideologis yang khas dibandingkan kota-kota lain. Di kota ini telah berkembang pemikiran bahwa tujuan pergerakan adalah kemerdekaan. Gagasan ini dikembangkan pemimpin-pemimpin Indische Party. Kota Bandung menampilkan diri sebagai pusat alam pemikiran nasionalis sekuler. Di Bandung, Soekarno berkenalan dengan tokoh-tokoh nasionalis seperti Douwes Dekker, Cipto Mangunkusumo, dan Ki Hajar Dewantara. Pada 1926, bersama-sama kawannya, ia mendirikan Algemene Studi Club yang terinspirasi Indonesische Studi Club yang dibentuk Dr. Sutomo di Surabaya. Peter Kasenda menulis, Algemene Studi Club lebih menekankan kepada masalah-masalah politik ketimbang pendidikan. Organisasi itu menjadi cikal bakal Partai Nasional Indonesia atau PNI yang dibentuk pada 4 Juli 1927. Di Bandung, Soekarno berpidato dan mengadakan kursus politik keliling hingga pinggiran kota, memperlebar sayap PNI. Menurut Hersuganda, di Bandung Soekarno pertama kali mendapat sapaan bung dari masyarakat yang mengagumi cara Soekarno menyampaikan gagasan. Mereka merasa akrab dan dekat, sehingga tak lagi menyapanya dengan Insinyur Soekarno. Soekarno membiarkan dirinya disapa dengan sebutan Bung Karno. Pemikiran Marhainisme diperoleh pula Soekarno di Bandung. Dikisahkan Inggit, Soekarno bertemu dengan petani bernama Marhaen kala bersepeda ke Cigareleng hingga desa Cibintinu. Selain aktif di dunia politik pergerakan kemerdekaan, Soekarno pun mendirikan majalah Suluh Indonesia Muda pada akhir 1927. Penerbitannya sempat terhenti karena Soekarno dipenjara dan baru terbit kembali pada 1932. Karena aktivitas politiknya, Soekarno ditangkap polisi Belanda di Yogyakarta pada akhir 1929. Ia lalu dibawa ke Bandung untuk ditahan di penjara Bancai. Selnya ada di Blok F nomor 5. Lebarnya hanya 1,5 meter dan tak punya jendela. Saiful Rahim dalam buku Bung Karno Masa Muda menyebut beberapa petugas rendahan simpati terhadap Soekarno. Sariko salah satunya. Petugas itu banyak memberikan buku dan surat kabar kepada Bung Karno.
Setelah meringkuk selama 8 bulan di penjara Bancai, Soekarno, Gatot Mangkupraja, Maskun, dan Supriyadinata diajukan ke muka pengadilan Landrat Bandung pada 1930. Di sini, Soekarno membacakan pledoinya yang terkenal, berjudul Indonesia Menggugat. Hakim lalu memvonis Soekarno 4 tahun penjara. Ia dipindah ke penjara Sukamiskin. Selnya ada di tingkat 2, nomor 233. Soekarno tetap bisa mengetahui keadaan kawan-kawan pergerakan di luar dan situasi politik melalui kode yang dikirim Inggit. Jika ingin menyampaikan kabar buruk, Inggit akan mengirimkan telur asin. Jika kabarnya lebih detail, telur-telur itu ditusuk. Bila itu kabar baik, maka hanya ada 1 tusukan pada telur. Bila ada 2 tusukan, artinya seorang kawannya ditangkap. 3 tusukan berarti ada penyergapan besar-besaran. Hukuman Soekarno akhirnya dipotong karena terjadi kritik dari berbagai kalangan di dalam dan di luar negeri. Ia bebas dari penjara pada 29 Desember 1931. Setelah bebas, pada Juli 1932, Soekarno bergabung dengan Partindo yang merupakan pecahan dari PNI. Untuk kedua kalinya, menurut Hersuganda, pada 1932, Soekarno kembali mendirikan Biro Arsitek bersama Ruseno. Tapi, Ruseno lah yang lebih telaten menjalankan kegiatan itu. Pada Juni 1932, Soekarno mendirikan majalah Pikiran Rakyat yang terbit seminggu sekali. Ia duduk sebagai pemimpin sidang redaksi. Pada Maret 1933, Soekarno menulis risalah Mencapai Indonesia Merdeka. Tulisan itu dimuat di Pikiran Rakyat dan majalah Persatuan Indonesia. Tulisan tersebut menjadi salah satu karya yang termuat di buku Di Bawah Bendera Revolusi. Karena tulisan itu, Soekarno kembali ditangkap. Setelah beberapa bulan ditahan di penjara Sukamiskin, pada akhir 1933, pemerintah kolonial memutuskan mengasingkannya ke Ende Flores, Nusa Tenggara Timur. Soekarno dengan Ibu Inggit itu sampai dengan 1926 sampai dengan 1934. Karena Bung Karno harus dibuang atau dihukum diasingkan. Sehingga rumah ini pun harus dijual karena Ibu Inggit berpikir biasanya orang yang sudah dibuang atau diasingkan biasanya tidak kembali lagi ke tanah kelahirannya. Sehingga Ibu Inggit berinisiatif menjual semua kekayaan Ibu Inggit yang ada di Bandung untuk bekal di pengasingan. Inggit setia menemani Soekarno dalam pengasingan. Pada 1938, Soekarno dipindahkan ke Bengkulu. Ia lalu dibebaskan setelah Jepang masuk pada 1942. Di Bengkulu, Soekarno jatuh cinta kepada Fatmawati. Inggit yang menolak dipoligami akhirnya cerai dengan Soekarno pada 1943. Pada 1 Juni 1943, Soekarno menikah dengan Fatmawati. Ketika Ibu Inggit sudah bercerai dengan Bung Karno, Ibu Inggit
ditawarin sebuah rumah oleh kawan-kawan seperjuangannya dari hasil kumpulan. Dan Inggit meminta kalau bisa tanah atau rumah yang pernah saya jual dulu beli kembali karena saya ingin menghabiskan sisa hidup saya bersama kenangan indah waktu dengan Soekarno. Inggit benar-benar mengantarkan Soekarno ke gerbang kemerdekaan. Meski akhirnya ia tak menjadi ibu negara karena berpisah usai menolak dipoligami. Indonesia Raya merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang kucinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya.